Dan di sepanjang perjalanan Putri sampai 2 kali mendengar langkah derap kaki kuda tadi. Dan pastinya itu beneran merinding banget ya gengs, karena kan dia paling belakang dan teman-temannya tuh udah jauh di depannya dia gitu loh. Dan dia sempat ketinggalan sejauh 6 meter karena beneran gak fokus dan beneran udah merinding banget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Diary Rasya dan Bunda. Kangen banget loh bawain cerita horor buat kalian. Dan di edisi spesial malam Jumat ini bakalan ada segmen lagi ya, khusus di channelnya Diary Rasya dan Bunda, yaitu cerita horor malam Jumat. Pastinya bakalan banyak banget cerita-cerita horor yang bakalan aku bawain di sini, dan kalian ikutin terus ya channel aku. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Jadi biar bisa ikutin video-video aku yang terbaru. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, untuk cerita horor kali ini aku bakal ngebawain 5 cerita horor seputar pendakian gunung di Indonesia. Nah, kalian yang anak gunung boleh komen di bawah kira-kira ada cerita horor apa sih sepanjang pendakian yang udah pernah kalian alamin. Dan kali ini aku bakalan bahas 5 cerita horor aja, dan kalian ikutin terus videonya sampai selesai, dan kita langsung lanjut ke cerita yang pertama. Oke, dan untuk cerita yang pertama dimulai dari pendakian di Gunung Ciremai yang dilakukan oleh seseorang yang kita sebut aja namanya Putri di tahun 2011. Dan mereka mendaki Gunung Ciremai ini bersama 5 orang dalam satu rombongan. Dan mereka melakukan trekking cepat untuk menuju pos Bapak Tere. Dan pada waktu menjelang maghrib mereka mulai memasuki pos kuburan kuda. Dan kalian bingung pasti ya, kenapa disebut pos kuburan kuda? Ternyata konon ceritanya di tempat tersebut ada salah satu kuburan kuda milik tentara Jepang yang dikubur di sini. Dan setelah sekitar jarak 500 meter dari pos kuburan kuda tersebut, Putri yang berada di bagian sweeper atau bagian yang paling belakang dalam rombongan naik gunung mendengar langkah derap kaki kuda, tapi pada waktu itu dia nggak peduli. Jadi maksudnya kayak, kayaknya perasaan aku aja deh. Akhirnya mereka tetap lanjut untuk ke pemberhentian selanjutnya. Di sepanjang perjalanan Putri sampai 2 kali mendengar langkah derap kaki kuda tadi. Dan pastinya itu beneran merinding banget ya gengs, karena kan dia paling belakang dan teman-temannya tuh udah jauh di depannya dia gitu loh. Dan dia sempat ketinggalan sejauh 6 meter karena beneran gak fokus dan beneran udah merinding banget sepanjang perjalanan. Dan akhirnya Putri minta gantian salah satu temennya untuk jadi sweeper karena dia udah beneran gak konsen asli. Akhirnya ketika sampai di pos pemberhentian selanjutnya, yaitu pos pengasinan, Putri beneran baru berani cerita ke teman-teman rombongannya kalau di sepanjang perjalanan tadi kenapa dia sampai minta gantian jadi sweeper sama temennya itu karena dia beneran denger langkah kaki kuda yang ngikutin persis di belakangnya dia. Dan teman-temannya baru mengiyakan karena salah satu temennya yang menggantikan dia jadi sweeper itu mengalami hal yang sama, gengs. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Dan kejadian yang kedua ini nggak kalah mengerikan ya teman-teman, yang dialami oleh sebut aja namanya Mira yang melakukan pendakian ke Gunung Sumbing, Jawa Tengah di tahun 2013. Dan melakukan pendakiannya bersama teman-teman pencinta alam di universitasnya. Dan karena pada saat itu mereka terjebak badai, akhirnya mereka putusin buat nggak lanjutin perjalanan dulu untuk trekking dan memutuskan untuk mendirikan tenda di area camp. Ketika tendanya sudah berdiri, mereka memutuskan untuk duduk bareng dan membuat suatu lingkaran serta memerintahkan salah satu temannya untuk mulai menghitung satu persatu. Keanehan mulai terjadi, gengs. Ketika temennya itu mulai menghitung anggota rombongan yang tadi duduk melingkar di dekat tenda itu, hitungannya itu selalu kelebihan 1, gengs. Artinya ada satu peserta lain yang sama sekali sebenarnya nggak ada di rombongan mereka itu. Dan karena situasinya makin malam dan mereka kayaknya udah nggak pengen mikir yang aneh-aneh lagi, takut situasinya makin menyeramkan, makin nggak kondusif, akhirnya mereka putusnya udahlah kita tidur aja karena mungkin kita udah capek banget, udah kelelahan, jadi nggak konsentrasi juga buat ngitung. Akhirnya mereka bareng-bareng mutusin buat tidur. Dan pagi harinya ketika mereka ketemu salah satu rombongan lain ketika melanjutkan perjalanan, mereka dikasih tahu bahwa tempat camp mereka semalam itu adalah area Peken Setan atau disebutnya pasar setan di area gunung tersebut. Gimana? Udah mulai ketakutan atau biasa aja? Ya udah, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Nah, untuk cerita yang ketiga ternyata masih di gunung yang sama, yaitu Gunung Ciremai di tahun 2015, gengs. Dan kali ini dialami oleh salah satu teman kita yang kita sebut aja namanya Vito.
Profesi Vito adalah seorang fotografer yang ketika itu dia mutusin buat ikut perjalanan naik Gunung Ciremai. Nah, kalau tadi di cerita pertama dan cerita yang kedua, itu kan kejadian mistisnya beneran dialamin mereka ketika naik ya. Dan kalau yang kejadian yang ketiga ini, itu ketika naik perjalanannya lancar-lancar aja, nggak ada kendala dan pokoknya aman, lancar. Nah, mereka justru mengalami kejadian mistis tersebut ketika proses turun dari pendakian. Kejadian mistis yang dialami oleh Vito ini adalah ketika proses turun, posisi dia adalah di posisi paling depan. Jadi teman-teman mereka itu ada di belakangnya dia gitu. Jadi ketika dia turun ya dia kadang-kadang noleh lagi ke belakang. Teman-temannya masih ikut nggak gitu, masih utuh satu rombongan atau enggak. Dan pada waktu itu kejadiannya adalah Vito lagi noleh ke belakang untuk ngecek salah satu temennya. Loh, kok temennya itu berjalannya tuh bukan ngikutin arah yang dia tuju, yaitu arah turun, tapi dia menuju ke pinggiran jurang. Nah, otomatis Vito teriak-teriak dong, "Woi, itu lo deketin jurang," gitu. Dan itu beneran udah panik kondisinya, dan Vito ngerasa udah teriak sekenceng-kencengnya, udah sekuat tenaga ngingetin temennya untuk balik ke trek yang bener gitu, jangan mendekati area pinggiran jurang. Tapi temennya itu kayak nggak ngegubris dan tetap jalan ke arah jurang. Dan di tengah kepanikannya tadi, Vito tuh beneran masih panik dan masih bingung kenapa dia beneran arahnya itu nggak ngikutin kita nih, nggak ngikutin rombongan, tapi dia tetap menyusurin ke pinggir jurang gitu. Nah, di tengah kepanikannya tadi, temennya tiba-tiba muncul, gengs. Temen yang tadi dilihat sama dia itu ke arah jurang, itu dengan santainya tiba-tiba ternyata muncul di belakang dia dan bilang, "Hey, lu kenapa bengong gitu? Ayo jalan, buruan kita turun." Dan akhirnya Vito sadar, loh, lu dari tadi di belakang gue, kata Vito. Dan iya, kata temannya, jadi gue gak kemana-mana, gue di belakang lo gitu kan, lo paling depan gitu, jadi gue ngikutin arah lo aja. Dan terus Vito langsung bingung, gengs. Jadi yang dari tadi gue lihat dan gue teriak-teriak itu siapa, gengs? Dan ternyata dia tuh gak beneran teriak, teman-teman. Gak ngerti deh, pokoknya bingungin banget deh. Oke teman-teman, ini posisinya ketika lagi nge-record ini aku sendirian dan ini udah beneran agak mulai merinding juga ya ikutan gara-gara bacain cerita ini nih. Tapi nggak apa-apa, ya udah, demi kalian aku lanjut lagi ke cerita yang keempat. Yuk. Nah, untuk cerita yang keempat ini sebenarnya agak-agak aneh sih ya. Jadi antara serem tapi mereka tuh nggak diganggu sama sekali sebenarnya. Jadi yaudah kita dengerin aja ceritanya. Kejadian ini dialami oleh salah satu teman kita yang namanya sebut aja Riko ketika mendaki Gunung Semeru di tahun 2017. Di tengah perjalanan, Riko dan rombongannya ngerasain udah mulai kelelahan dan mutusin untuk berhenti sejenak serta mendirikan camp untuk beristirahat setidaknya 1 malam. Nah, di area camp tersebut sebenarnya Riko sama teman-temannya ngerasainnya nyaman-nyaman aja dan nggak serem, terus pokoknya nggak merinding, jadi pokoknya nyaman gitu buat istirahat, tempatnya rekomen banget gitu. Tapi mereka lama-lama sadar gitu, itu beneran nggak ada rombongan lain selain rombongan mereka. Tapi karena mereka ya udah positive thinking dan nggak mikir aneh-aneh, ya udah mereka tetap lanjutin buat istirahat dan tidur di situ, teman-teman, ngediriin tenda dan pokoknya istirahat dulu lah untuk melanjutin trek berikutnya di esok harinya. Nah, keesokan harinya Riko sama teman-temannya udah fresh lagi dan udah bisa ngelanjutin untuk trek selanjutnya. Dan ketika di perjalanan mereka pastinya ketemu sama rombongan lain yang ikutan naik ke Gunung Semeru. Dan ketika lagi ngobrol-ngobrol, mereka dikasih tahu ternyata tempat mereka camp semalam itu adalah konon tempat menyimpan mayat-mayat orang atau pendaki yang meninggal di gunung. Dan mereka kaget dong, loh, tapi untungnya tuh mereka beneran nggak ngalamin kejadian aneh-aneh atau kejadian mistis ya, karena kan mereka pikirannya cuma ya udah kita mau istirahat, kita mau mulihin tenaga lagi karena besok harus naik ke pemberhentian selanjutnya gitu. Dan mereka diceritakan lagi bahwa dulunya tempat mereka camp itu memang adalah sebuah pos yang digunakan untuk beristirahat, tetapi karena keangkerannya dan ya mitos tadi bahwa tempat mayat-mayat pendaki itu sempat disimpan di situ sementara, ya akhirnya tempat itu ditutup menjadi pos pendakian. Dan tapi karena mereka nggak ngalamin hal yang aneh-aneh, ya udah mereka bersyukur dan lanjutin lagi ke perjalanan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini cerita yang terakhir, yaitu cerita yang kelima. Masih siap dengerin? Ya udah, lanjut lagi, gengs.
Nah, cerita yang kelima ini atau cerita kita yang terakhir dialami oleh salah satu teman pendaki kita, namanya sebut aja Stella. Dia mendaki Gunung Merbabu di Jawa Tengah tahun 2017. Dan kejadian aneh yang dialami oleh Stella ini nggak dialamin ketika proses perjalanan naik ke puncak gunung, tetapi kejadiannya justru ketika mereka udah mendirikan tenda atau udah muncak istilahnya ya. Jadi sebenarnya mereka udah tinggal naik puncak dan istirahat, baru bakalan perjalanan turun. Nah, justru kejadian horor atau mistisnya itu mereka alami ketika mereka lagi mendirikan tenda di puncak. Nah, kejadiannya itu ketika udah malam, gengs. Jadi ketika semuanya udah istirahat karena kelelahan, udah sampai puncak, ya udah mereka tidur di tendanya masing-masing. Dan pada waktu itu Stella emang kayaknya beneran belum pules ya. Jadi dia masih tidur-tiduran gitu, mungkin main HP. Dan ketika itu dia sadar banget di depan tendanya dia itu banyak banget rame orang itu berseliweran, gengs. Jadi ya kayak bunyi kaki atau langkah orang aja gitu lagi jalan, srek gitu. Makanya dia mikir, ini siapa ya yang jam segini masih sibuk jalan-jalan gitu, karena seingat dia itu tadi temen-temennya ya udah pamitan satu sama lain, ya udah buat istirahat di dalam tenda masing-masing. Nah, tapi karena Stella nggak mau ambil pusing karena dia juga udah capek banget, geng, siapa pengen tidur juga gitu, nih ada-ada aja. Ya udahlah, dia pikir ya udahlah gue tidur aja lah gitu, nanti juga suaranya hilang sendiri. Tapi dia tetap ngerasa anehnya itu karena mereka kan adanya di area puncak, dan mereka yakin gitu pasti sadar dan hafal orang-orangnya itu, rombongannya itu yang mana aja yang ada di puncak tersebut gitu. Dan si Stella itu yakin bahwa mereka tuh udah beneran masuk tenda masing-masing gitu, karena kan harus nyiapin stamina lagi buat turun di esok harinya gitu. Ya udahlah, tapi Stella nggak mau ambil pusing, dia tidur aja dan dia pikir gue bakalan tanya ini ke orang atau warga lokal besoknya. Dan esok harinya bener aja, gengs, ketika Stella mulai perjalanan turun gunung, dia mulai memberanikan diri untuk bertanya ke warga lokal seputar kejadian aneh yang dialamin semalam. Dan ternyata salah seorang warga lokal menceritakan ke Stella kalau dekat area camp dia semalam itu memang ada batu nisan, dan konon ceritanya itu ada salah seorang pendaki yang meninggal di puncak tersebut, gengs. Akhirnya Stella beneran, ya udahlah, yang penting gue udah lewat, yang penting gue udah turun gunung, dan ya udah, cerita itu bakalan dia bawa sampai turun pulang. Oke teman-teman, itu tadi ya cerita seputar pendakian gunung di Indonesia beserta cerita horor dan mistisnya. Gimana? Udah cukup ketakutan atau belum? Ya udah, jangan lupa setiap malam Jumat pantengin terus channel YouTube kita buat ikutin cerita-cerita horor lainnya. Dan terima kasih yang udah klik subscribe dan udah klik video kita. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya di hari Kamis berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.